Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini saya Mutia Fadilah dengan NIM 231340126 bakal ngebahas topik yang gak cuma menarik nih, tapi juga penting banget loh, yaitu tentang holisme dan humanisme. Dua konsep ini tuh bisa ngebantu kita buat memahami diri kita dan orang lain juga. Nah, penasaran kan gimana? Yuk kita simak sama-sama videonya. Pernah gak sih kalian ngerasa stres, terus tiba-tiba kepala jadi pusing atau badan lemes? Itu contoh bagaimana tubuh dan pikiran kita saling memengaruhi. Nah, inilah yang disebut dengan holisme. Holisme adalah cara pandang yang melihat manusia sebagai satu kesatuan yang utuh. Jadi tubuh, pikiran, dan emosi kita itu nggak bisa dipisahkan. Misalnya nih, kalau kita terlalu lelah secara fisik, kemampuan kita untuk berpikir juga bisa terganggu loh. Tapi, holisme nggak cuma bicara soal tubuh dan jiwa. Konsep ini juga mengajarkan kita untuk melihat manusia sebagai bagian dari sistem yang lebih besar, seperti keluarga, lingkungan kerja, atau masyarakat. Jadi, kalau ada masalah, kita nggak cuma fokus pada individunya aja, tapi juga faktor-faktor di sekitarnya. Contoh nih, seorang siswa yang sering terlambat mungkin bukan hanya karena malas, tapi bisa jadi ada masalah di rumahnya. Dengan pendekatan holistik, kita bisa mencari solusi yang tepat. Sekarang kita masuk ke humanisme. Kalau holisme bicara tentang manusia sebagai kesatuan, humanisme ini lebih fokus pada bagaimana kita menghargai nilai dan potensi setiap individu. Humanisme percaya bahwa setiap orang itu unik dan punya kemampuan untuk berkembang menjadi versi terbaik dirinya. Misalnya nih, seorang anak yang suka menggambar, jika didukung, bisa menjadi seniman hebat di masa depan. Tapi, kalau bakatnya diabaikan, mungkin dia kehilangan kesempatan untuk berkembang. Selain itu, humanisme juga mengingatkan kita untuk menghormati kebebasan dan hak asasi manusia. Misalnya nih, setiap orang punya hak untuk memilih jalan hidupnya sendiri, tanpa paksaan dari orang lain. Di tempat kerja, misalnya, manajer yang memahami konsep humanisme akan mendukung karyawannya untuk berkreasi sesuai gaya mereka, bukan hanya memberi perintah. Dengan cara ini, produktivitas juga akan meningkat. Selanjutnya, kita masuk ke teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Pernah dengar teori Maslow? Kebutuhan ini terkenal banget loh. Menurut Abraham Maslow, kebutuhan manusia itu seperti tangga, dan setiap langkah harus dilewati satu persatu. Kebutuhan dalam teori ini. Yang pertama itu kebutuhan fisiologis. Nah, ini tuh kebutuhan yang paling dasar, seperti makan, minum, dan tidur. Kalau kita lapar, ya nggak bakal bisa mikir yang lain kan? Oke, yang kedua itu keamanan. Setelah kebutuhan dasar terpenuhi, kita butuh rasa aman. Misalnya, pekerjaan yang stabil atau tempat tinggal yang nyaman. Yang ketiga itu cinta dan kepemilikan. Manusia juga butuh diterima loh, punya teman atau merasa dicintai. Yang keempat itu penghargaan. Kita ingin dihargai oleh diri sendiri dan orang lain. Dan yang terakhir itu adalah aktualisasi diri. Nah, ini juga nih puncaknya. Saat kita berhasil jadi versi terbaik dari diri kita, seperti mencapai mimpi atau menciptakan sesuatu yang bermakna.
Maslow bilang, kalau kebutuhan dasar nggak terpenuhi, sulit buat kita naik ke tingkat berikutnya. Jadi, semuanya harus bertahap ya. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling seru, yaitu aplikasi konsep ini dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, seorang karyawan yang nggak produktif, kalau dilihat dari teori Maslow, mungkin dia merasa tidak dihargai di tempat kerjanya. Lalu solusinya gimana sih? Nah, solusinya itu manajer bisa memberikan penghargaan kecil seperti pujian atau bonus untuk meningkatkan motivasinya. Atau contoh lain, seorang siswa yang malas belajar. Ketika kita memandang dengan pendekatan holistik, kita nggak akan bisa nilai dia bahwa dia itu pemalas. Bisa jadi dia kesulitan memahami materi atau punya masalah di rumah. Jadi, guru itu bisa membantu dengan memberikan bimbingan yang lebih personal juga loh. Oke teman-teman, jadi holisme dan humanisme adalah dua pendekatan yang saling melengkapi. Holisme mengajarkan kita untuk melihat manusia sebagai bagian dari sistem yang lebih besar, sedangkan humanisme berfokus pada pengembangan individu secara maksimal. Dengan memahami kedua konsep ini, kita nggak cuma bisa membantu diri sendiri untuk berkembang, tapi juga menciptakan lingkungan yang lebih suportif untuk orang lain. Oke, jadi itu tadi adalah pembahasan tentang holisme dan humanisme. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.